Perkenalkan, nama saya Selvia Zulastari, NPM 1751113. Saya akan menjelaskan tentang Private International Law atau berkaitan dengan definisi, regulasi, dan penegakan hak dalam situasi di mana baik orang yang diwarisi hak dan orang yang di atasnya kewajiban sisanya adalah warga negara dari berbagai negara. Seperangkat aturan dan regulasi ini ditetapkan atau disepakati oleh warga negara dari berbagai negara secara pribadi melakukan transaksi dan yang akan mengatur apabila terjadi perselisihan. Dalam hal ini, hukum perdata internasional berbeda dengan hukum perdata internasional publik, yaitu seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah di berbagai negara yang menentukan hak dan mengatur pergaulan negara-negara merdeka. Nah, contoh kasus yang saya ambil merupakan tentang kasus posisinya adalah kasus yang menyangkut sepasang suami istri berwarga negaraan Prancis. Mereka melangsungkan pernikahan resmi di Prancis. Ketika melakukan pernikahan pada tahun 2019, kedua belah pihak ini telah sepakat untuk tidak melakukan perjanjian atau kontrak harta perkawinan. Setelah mereka menikah, pindah ke negara Inggris. Lalu suami meninggal dunia di Inggris dengan meninggalkan testamen yang dibuat secara sah di Inggris. Lalu isi testamen ini ternyata mengabaikan semua hak istri atas harta perkawinan, sehingga istri kemudian mengajukan gugatan terhadap testamen dan menuntut haknya. Lalu gugatan tersebut diajukan ke pengadilan Inggris. Lalu penyelesaian perkara ini berdasarkan perkara dikualifikasikan sebagai perkara tentang pewarisan testamen atau kontrak tentang harta perkawinan. Lalu hakim Inggris kemudian mengkualifikasikan perkara ini atas pewarisan testamenter karena pada saat menikah mereka tidak membuat kontrak mengenai harta kekayaan mereka. Lalu selanjutnya, berdasarkan kaidah hukum internasional Inggris, status kepemilikan atas benda bergerak sepasang suami istri harus diatur dengan sebuah kontrak. Lalu selanjutnya, kaidah hukum perdata internasional Inggris menetapkan jika kontrak semacam ini tidak ada, lalu status kepemilikan atas benda-benda itu harus diatur berdasarkan lex loci, lex loci celebration atau perjanjian pernikahan. Lalu karena kaidah hukum perdata internasional menuju ke arah hukum Prancis atau sebagai lex loci celebration, maka hakim melihat arah kode sivil Prancis. Lalu hakim juga menyimpulkan bahwa tidak ada kontrak dibuat secara tegas pada saat para pihak menikah di Prancis. Tidak adanya kontrak secara tegas untuk berpisah harta yang dibuat berdasarkan Concord des Biens dikualifikasikan oleh hakim sebagai perjanjian diam-diam untuk campur harta. Jadi hakim meluaskan konsep pernikahan ini dikenal sebagai lex fori dengan menggunakan konsep harta bersama yang dikenal hukum asing Prancis. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih.